Pagi, selamat malam Pak Sunarwan, Selamat sudah malam, hadir di Pak sini. Agung, ya. Di sini kita ngobrol-ngobrol santai aja Pak. Ya. Kita mungkin mau ungkap keberadaan Suke Duke Al-Ikhlas. Nah ini penggabungan dari nama Bali ada nggih, Suke Duke, ya. Al-Ikhlas gitu Ya. nggih. Nah ini sebenarnya Pak Narwan itu sejak kapan sih masuk ke sana, kemudian berkecimpung, ya. Jadi awalnya itu namanya memang karena kebanyakan orang pendatang dari Jawa. Oh, Ya. Jadi kalau yang umum itu biasanya kan majelis taklim atau pengajian kan itu ya. Ya, jadi diberi nama Paguyuban Suka Duka Al-Ikhlas. Ya. Itu berdiri tahun tanggal 15 Agustus. Sampai tanggalnya ingat nih. Ya, 15 Agustus 1985. Oh, 85. 85. Sudah lumayan itu. Ya, saya bergabung di Al-Ikhlas. Saya masuk Seririt itu tahun 86. 86. Oh. Ya, 1986 ya, bulan September. Saya diperkenalkan dengan sesepuh yang ada di Seririt, Mbah Citro. Oh, ya, yang tinggal di depan kantor lurah itu. Ya. Beliau punya usaha dulu, saya kenal pabrik tahu terbesar itu di Seririt ya, karena beliaunya sekarang udah sepuh. Ya, pada saat itu karena saya juga pendatang baru di Seririt. Ya. Masih bujang, jadi ini keren. Nanti dibuka bujangnya, nanti dibuka. Gitu, ya. Sekarang Al-Ikhlas dulu bujangnya. Nah, tahun 86 saya bergabung. Ya, saya hanya mengikuti pada saat itu karena kesibukan tugas saya, jadi saya tidak bisa rutin untuk setiap ada kegiatan. Ya. Pak Sunarwan ini dulu aktif di BUMN di saat itu memang PLN kalau dulu kan tenaga kerja enggak kayak sekarang. Kalau dulu pegawainya semua pekerjaannya diambil. Dari pasang, dari nyapu saya. Dari nyapu. Waduh. Sampai laporan keuangan. Habis berapa nyapu? Wah, ini. Kalau sekarang udah pegawai itu udah klik. Habis itu saya tahun 92 mulai aktif ikut kegiatan-kegiatan yang saya ikuti, utamanya kalau ada kegiatan suka duka, suka duka dan gotong royong. Ya. Sosialnya. Jadi yang saya hadir itu kalau ada keluarga yang meninggal, terus ada anggota yang mempunyai hajatan, entah itu sunatan, entah itu ngawinkan anaknya, perkawinan. Nah, pada saat itu saya yang memang menjadi saya sering menyempatkan waktu. Itu biasanya kalau ada gotong royong biasanya bedah rumah. Oh, sampai ke bedah rumah Jadi kalau teman-teman dari Jawa itu kan semuanya kontraktor. Iya. Jadi ngontrak setelah kontrak. Kirain kontraktor bangun rumah. Jadi ngontrak rumah 5 tahun pindah. Ya di situ kalau kurang setoran pindah. Ya itu teman-teman itu dulu kan seperti itu. Kadang-kadang bisa ada 2 kakak ngontrak tanah bareng-bareng bikin rumah. Perjuangannya seperti itu untuk bisa kita melangsungkan hidup. Boleh dibilang di daerah orang gitu ya, meskipun kita masih satu Indonesia cuman kan ya namanya juga hidup di daerah orang, jadi ada saling tolong menolong, saling bantu. Bagus sekali, ini luar biasa. Jadi kalau saya dulu yang saya sempatkan ini biasanya kalau setelah rumahnya semi permanen sih. Saya tidak bisa mengikuti awal sampai akhir. Biasanya begitu sudah berdiri
dari sesepuh itu. Tolong dibantu pasang kabelnya. Ditodong. Ya, di sana itu saya anunya ya. Dimanfaatkan apa? Ya memang semua kan keahliannya kan dari sendiri-sendiri. Sesuai potensinya. Ya, tukangnya ada, kalau zaman dulu itu kan tukang batu, tukang kayu kan beda-beda. Ya, tidak kayak sekarang. Tukang batu iya, tukang kayu iya. Kalau dulu tukang listrik juga ya, kalau sekarang semuanya diambil ya. Dari listrik, air semuanya instalasinya dikerjakan sama tukang. Satu tukang, satu pemborong ya. Perkembangan itu sampai bedah rumah itu juga sampai sekarang. Oh masih berlanjut sampai sekarang. Jadi kalau ada anggota kita yang sudah bisa membeli tanah, dia kepingin punya tempat tinggal, biar dia tidak ngontrak, udah punya tanah kok masih ngontrak. Itu jangan malu-malu menyampaikan ke pengurus. Saya punya keinginan seperti ini. Istilahnya gotong royong. Dipikirkan bersama ya. Gotong royongnya dipikirkan bersama untuk bergotong royong. Berarti kan termasuk juga ada urunan gitu ya. Ya, kalau itu kecil-kecilan gitu ya. Kalau seperti itu spontanitas. Ada yang nyumbang semen 1 sak. Ya, ada yang berikan paku 1 kilo. Murni gotong royong. Murni gotong royong, tidak ada pamrih. Ini luar biasa ini. Jadi apa yang menjadi pemikiran atau keinginan dari salah satu warga bisa dipenuhi. Wah, ini sangat luar biasa ini. Kalau semua begini aman. Ya tidak seperti itu juga. Kadang-kadang kan ada yang apa ya, malu menyampaikan ke pengurus, tapi di luar ngomel saya kok tidak dibantu. Ini yang masalah. Itu yang masalah. Padahal tinggal ngomong dipikirkan bareng-bareng. Nanti kan ngumpulkan bagaimana, ayo kita rembukkan gitu. Ini masalah-masalah sosial itu tetap muncul Pak. Tetap muncul. Sudah kita tunjukkan dengan cara yang demikian karena dia malu kucing. Jadi ada suara sumbang di luar. Tapi untuk itu seperti masalah-masalah tersebut apa yang dilakukan? Upaya-upaya apa yang bisa dilakukan sebagai Bapak Ketua Yayasan, mungkin dengan anggota dan macam. Mungkin ini saya ceritakan dulu ya. Jadi biar lengkap. Masih kurang. Jadi bapak-bapaknya itu Sukando Kalekelas itu berdiri tahun 85. Tahun 90-an baru ibu-ibunya menyusul. Jadi berarti dipelopori oleh bapak-bapak untuk melengkapi kegiatan, karena kalau ada teman-teman suka punya hajatan, perkawinan, meninggal gitu ya. Betul. Terutama kalau yang meninggal itu ibu-ibu, kan harus yang merawat kan, harus ibu-ibu, tidak boleh orang laki. Makanya dibuatlah untuk melengkapi, dibuatlah kelompok pengajian ibu-ibu. Kalau kelompok bapak-bapak tok nanti kelompok ini itu tidak lengkap. Tidak boleh ngurusin jenazah ibu-ibu kan. Kebingungan. Betul. Jadi setelah itu dikoordinirlah kembali ibu-ibu untuk bersatu di dalam duka tersebut. Jadi lengkap. Nah, perjalanannya sekarang usianya sudah 38 tahun. Hampir separohnya saya menjadi ketua. 18 tahun. Kalau pengabdian itu sudah dapat gini remon kalau dihitung 1 bulan itu 30 hari udah berapa hari kan? Luar biasa nih Pak Naroni. Jadi setelah perjalanannya di tahun 2008 kita mulai merencanakan bagaimana kalau kita mempunyai suatu sekretariat, pos untuk berkumpul. Berarti rumah-rumah warga sudah selesai, sekarang sekretariat bersama. Ini berkembang terus. Kalau dulu itu kan kita di mana punya teman yang ketempatan untuk pengajian setiap malam Jumat, yang tidak punya tempat, kalau dekat di Maya di Masjid Raya. Masih minjem ke tempat lain. Kalau yang dekat di
Masjid Nurul Islam di Kampung Madura ya ke Masjid Nurul Islam. Ya, jadi dulu kita belum punya basecamp. Ya. Jadi tahun 2010 2010 ya sama teman-teman kita bisa membeli sebidang tanah sekaligus mendirikan sekretariat. Ya. 2010 sekarang udah 13 tahun gitu. Ya. Sekretariatnya gitu berdiri gitu. Cikal bakal dari awal sampai sekarang udah 13 tahun. 13 tahun. Pendirian sekretariat Ya begitu tahun 2017 ya. 2017 10 17 7 tahun kemudian ya, 2017 itu ada penambahan tanah yang untuk halaman parkir itu. Ya, karena sudah punya aset, namanya masih perorangan, kan tidak bisa sebuah suku duka kan tidak bisa mempunyai aset untuk apa ya? Jadi sertifikat lah. Untuk melindungi aset, makanya di tahun 2018 dibuatlah Yayasan Sukaduka Al-Ikhlas. Untuk menghindari segala macam ke depan masalahnya kalau masih perorangan nanti ditakutkan setelah ini karena atas nama saya nanti anak saya nuntut. Itu kan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu. Siapa tahu ke depan tidak terceritakan nanti salah paham. Gitu kan. Tapi upayanya udah luar biasa itu. Menghindari konflik ke depan jadi dibentuklah Yayasan Sukaduka Al-Ikhlas. Berarti 2017 Bapak ya? 2018 sudah berdiri. Wah, itu bangunannya saya lihat luar biasa itu Bapak. Lantai 2. Boleh ditayangin gambarnya? Kemudian sekarang ada apa? Gor gitu ya? Ya, jadi gor. Itu tahun 2020 ya. 2020 kita bisa bersama-sama teman-teman ya tentunya dengan tekad pengurus bisa membeli sebidang tanah yang di belakang ya sekaligus juga sebagai hibah dari pemilik lahan yang di belakang itu karena ya dari teman-teman kepinginnya membuat fasilitas untuk kegiatan-kegiatan. Jadi GOR itu sudah direncanakan sebelum tanah itu nyicil belum lunas. Iya, kita masih punya hutang tanah tapi teman-teman sudah anggota tuh visinya udah jauh. Wih, ini keren ini Pak. Sudah yakin anggota itu akan bisa mewujudkan kan itu Pak. Itu yang luar biasa. Jadi tahun 2020 ya. Tahun 2020 kita bentuklah tim panitia pembangunan. Tanah masih nyicil sudah bentuk panitia pembangunan. Keren ini. Pada saat itu saya juga bingung. Padahal mengembalikan bantuan istilah pinjaman saja belum. Dari mana sumbernya? Ini sudah kepingin bangun. Ya saat itu kita baru bisa membuat pondasi. Membuat pondasi setelah hitung-hitungan ternyata biayanya besar. Ya, di tahun 2022 ya, itu dari kita mengucapkan terima kasih sama Pak Agung. Kok kena saya ini? bisa mengawal, menyampaikan dengan yang bersangkutan ya pada saat itu Bu Aris juga berkunjung ke Al-Ikhlas. Disampaikan silahkan buat proposal. Diberikan jalan ruang untuk itu. Pada saat itu karena dari beliau Bu Aris itu menyampaikan ini kalau bisa secepatnya. Tapi ya jangan total. Kan itu kan. Ya, silahkan ajukan bikin proposal yang mungkin 100 juta. Maksudnya biar logis bisa cair. Kalau berlebihan nanti malah angan-angan. Mubasir angan-angan. Alhamdulillah dengan berkat dukungan dari
pihak kelurahan, dengan staf, semua berkolaborasi, semua berkolaborasi dengan bantuan Bu Aris yang menyampaikan, mengawal itu. Alhamdulillah di tahun 2023 bisa cair dan alhamdulillah ya terima kasih juga sudah terwujud. Ini awalnya seperti ini. Teman-teman menggebu-gebu di awal 2022. Kepengennya berdiri. Ya. Beli besi dari mana uangnya? Ya, itu kan. Nah, sekarang di total kalau mau kita minjem lagi tanah belum lunas. Sekarang udah lunas. Sekarang belum. Alhamdulillah. Berarti udah beres. 2021 sudah lunas. Ya. 2023 bulan Maret. Oh, 23 bulan Maret. Ya, 2023 bulan Maret. Ya, dengan adanya bantuan yang 100 juta itu itu yang dikawal oleh Bu Aris itu bisa kita wujudkan belikan besi. Ya, setelah kita belikan besi, apa kekurangannya untuk menunjang itu? Ya, saya menodong teman-teman yang kira-kira punya uang yang dingin apa enggak? Dihitung 1, 2, 3. Minjem uangnya 5 juta, kamu minjem 10 juta, kamu berapa beraninya? Ya seberapa kemampuan beliaunya, tetapi kita tidak mempunyai jangka waktu 1 tahun akan saya kembalikan, 2 tahun saya kembalikan. Pinjaman sangat lunak gitu masih statusnya pinjam. Tapi kalau nanti beliau-beliaunya tuh ada rezeki lebih, ya sudah enggak usah dikembalikan. Intinya ya saya selaku ketua yayasan dan yang mengelola pembangunan, kalau memang ada dana kita cicil dari yang kecil-kecil, kita kembalikan. Kalau seandainya beliau ini saya sumbangkan, alhamdulillah bisa untuk yang lain kan gitu ya. Betul. Jadi kita tetap mendoakan mereka dimurahkan rezekinya. Kalau sudah murah rezekinya, malu minta yang ini. Intinya kita doakan beliaunya sehat, keluarganya rukun, bahagia, rezekinya lancar, insya Allah. Kan gitu ya. Ngefeknya ke kita juga. Jadi dengan mereka sejahtera, ini enggak usah ada apa-apa. Ya, sekarang yang perlu saya garis bawahi seperti ini. Ya mungkin Pak tahu, mungkin Pak Agung baru tahu. Ya, begitu kita dapat dana 100 juta. Ya. Yang awalnya kita membuat RAB itu untuk beli bahan tiang besi-besi. Besinya itu yang bengkak. Besinya itu cukup. Ternyata setelah kita belanjakan habisnya berapa? 220 juta. Dapat untung 120. HP-nya 120. Berarti kan untungnya 20. Tetapi berkat dari teman-teman anggota itu percaya dengan pengelola atau dengan kita pengurus, ada keterbukaan pengelolaannya, jajaran pengurus. Alhamdulillah begitu dilihat tiang-tiangnya sudah berdiri. Ada yang saya pasir 1 truk, saya pasir tambah semangat lagi. Itu pasir yang nyumbang pasir itu udah 6 truk. Waduh. Yang nyumbang bataku 1.000. Yang nyumbang semen 50 sak. Maunya bertahap, jadinya lanjut. Lanjut. Wah, ini yang luar biasa, ini semangat. Jadi ada yang nyumbang 50 sak, ada yang nyumbang 101 sak. Ya alhamdulillah kita syukuri. Yang rencananya hanya berdiri. Ini belum kita tembok. Perencanaan awalnya. Setelah ada ini, kalau cuman 1.000 nanti setengah meter keliling kan. Akhirnya kita cari donasi lagi. Kira-kira ada enggak ya yang toko bangunan mau orang nanya kan enggak minta, nanya. Ada ya. Iya, alhamdulillah dari Pak Narwan gini, ada ya tapi melotot. Kan orang takut, Pak. Oh iya ada. Tapi dengan kita sedikit memaksa tapi dengan tujuan yang baik. Kita memaksa dia untuk bersedekah, kan itu manfaatnya toh juga nanti mereka yang mendapatkan. Itu kan kebetulan juga dari anak anggota Aleklas sendiri,
dia punya toko bangunan. Wah. Begitu ketemu saya. Boleh sebutnya namanya, Pak? Pak Haji Fatkur di Grogat. Wah. Anaknya Bu. Jadi asalnya itu di depan Masjid Asapi ya. Oh, nggih. Iya. Wah, itu donatur juga. Ya. Begitu beliaunya datang, ya Pak Narwan, nanti kalau tembok ambil aja di saya. Aku sama semennya sama pasirnya. Tembok beres. Tembok beres jadinya. Nggih. Jadi sampai dengan hari ini ya selesainya sih belum. Nah, tapi harapan untuk selesai pasti. Ya, insya Allah kita berusaha. Kan ya, itu Pak. Ya, sampai dengan hari ini total-totalan oret-oretan dengan uang pinjaman, dengan sumbangan-sumbangan, dengan yang 100 juta tadi, itu sudah 247 juta. Waduh, dipancing 100 dapatnya 2 kali lipat berarti ini. Ya. Besok-besok pancing lagi dikit. Gitu. Jadi mungkin perjalanannya ya sampai di situ, dan saya sendiri juga sebagai warga masyarakat Selirit mungkin bisa ada tambahan fasilitas untuk untuk kegiatan apalah, untuk lingkungan, tidak hanya untuk kelas. Ini yang bisa seru ini. Mungkin dari lingkungan memerlukan silahkan dipakai. Berarti tetap bangunan ini bisa dimohon, misalnya ada kegiatan mungkin umat lain kalau silakan, mau silakan. Ya, tetap biar ada koordinasi. Jadi kita terbuka hanya untuk pribadi, istilahnya untuk lingkungan kita sendiri, tidak untuk umum. Wah, ini perlu diviralkan ini. Jadi warga sekitar mungkin meskipun yang jauh jauh kalau memang berkenan menggunakan GOR itu nantinya kan, kalau sudah jadi kan Pak, silakan kan berhubungan dengan ketua yayasan atau pengurus di sana. Ada pengelola tersendiri. Saya sendiri kan juga kepingin setelah ini kan tidak mungkin saya selamanya akan menjadi pengurus yayasan kan, saya juga harus regenerasi. Kayaknya sih belum dikasih berhenti. Kalau untuk sekarang kayaknya saya lihat tuh. Kalau sekarang berhenti nanti saya dikira lari dan tanggung jawab. Soalnya kemarin saya sempat main-main ke sana, Pak Sunarwan kayaknya enggak boleh deh berhenti. Ya tapi itu kan keinginan masyarakat ya Pak. Keinginan masyarakat, kepercayaan masyarakat kepada kita. Ya, selagi kita mampu, selagi kita ada waktu, kenapa enggak Pak Narwan? Ini mungkin hal yang luar biasa dari anggota Al-Ikhlas mendapatkan beliau sebagai leader dalam suka duka Al-Ikhlas tersebut. Nah, ini kalau sekarang tuh sudah sampai berapa Pak anggota dari suka duka Al-Ikhlas? Kalau suka duka Al-Ikhlas itu sekarang yang untuk bapak-bapaknya 250-an. 250 anggota. Untuk anggota laki-laki. Iya. Jadi terus untuk anggota yang ibu-ibu yang tercatat yang tercatat di buku Indo itu sekitar 400-an. Oh, justru lebih banyak ibu-ibu. Iya, karena berarti ada ibunya yang ikut, bapaknya ada ikut. Nggak ikut. Wah, banyak. Ini bahaya ini. Pada kemana bapak-bapak ini? Ini kan Al-Ikhlas ini kan banyak juga yang dari pengajian ibu-ibu yang di luar dari Al-Ikhlas yang bapaknya tidak ikut. Itu bergabung di sana. Oh. Karena yang mungkin karena dilihat kerukunannya, istilahnya ingin ikut gabung. Mungkin juga dilihat pengurusnya. Memang jadi pengurus itu kan banyak suka duka. Betul Pak. Iya. Kalau orang Bali bilang nyuwun bebek muani kan. Jadi telurnya nggak dapat, kotorannya dapat. Yang pertama kita sudah mempunyai aturan ADART. Kalau kita terapkan ADART, bubar. Betul. Semuanya pasti akan habis. Betul Pak. Harus perlu ada kebijakan. Yang kedua, setelah itu ada beberapa anggota yang melihat
mungkin ya tidak cocok sama beliau. Nah, akhirnya dia mundur pelan-pelan. Ada juga yang seperti itu. Istilahnya ada miskomunikasi gitu ya istilahnya. Ya itu rumit lah ya. Masalah sosial. Sosial umum. Saya takutnya tadi yang anggota laki-laki 250, anggota perempuannya 400-an ya, 400-an ya Pak ya. Saya takutnya banyak bapak-bapaknya yang beristri 2. Tidak Pak ya, enggak ya. Iya, kalau dilihat dari data ya seperti itu. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Sebab sekarang pada kebanyakan rumpun itu justru power emak-emak lebih gini Pak ya. Lebih. Yang laki itu ketinggalan karena dapat dilihat dari suku duka Al-Ikhlas, justru wanita yang lebih mengerti untuk bergabung di sebuah organisasi dibanding laki-laki. Bukan mengecampingkan laki-laki, tapi beliau ibu-ibu itu lebih tahu, lebih menginginkan pertolongan atau manfaat dari sebuah organisasi. Karena kalau apa-apa yang repot ibu-ibu kan. Ini kan jadi suku duku Al-Ikhlas ini kegiatannya adalah pengajian. Jadi kalau biasanya kan pengajian atau majelis taklim apa. Kita majelis taklimnya itu kegiatan setiap malam Jumat. Continue ya setiap malam. Continue. Ya alhamdulillah dari berdiri tahun 85 memang ada pasang surutnya. Pastilah pasti dengan sekitar tahun 87 sampai hari ini. Ya. Itu berjalan terus tanpa putus. Siapapun sebelum saya pun juga ini. Ya, ini saya rasakan. Saya tinggal dinas di luar kota Seririt kurang lebih 6 tahun. Lama juga Pak. Ya, jadi kurang lebih 6 tahun. Jadi saya jarak jauh saja. Ya, alhamdulillah tetap jalan. Tetap jalan. Berarti pengurusnya juga di bawah Pak itu tetap jadi kita selalu koordinasi bagaimana intinya kita menjalankan sebuah organisasi sosial, ya intinya ngayah. Betul. Setuju. Kita setuju Pak. Setuju Karena kalau tidak dengan semangat itu justru kacau Pak. Kalau kita berorientasi kayak suku duka kecil saja, berorientasi dengan uang, misalnya ada simpan pinjam, ada gini, pokoknya ada berbau uang. Nah di sini ada apa? Karena keadilan dalam uang itu kan susah Pak. Ini dapat, ini enggak, terus ini begini, ini itu yang sumber masalah yang muncul Pak. Kalau kita niatkan dengan ngayah. Jadi tidak ada nilai-nilai nominal yang didapatkan ini yang mungkin sehingga ada keterbukaan, ada manajemen terbuka yang untuk pengelolaan itu yang membuat langgeng sebuah organisasi Bapak. Kalau ngomongin masalah uang, pernah sebelum saya itu ada namanya uang pengembangan. Jadi bisa dipinjam, dicicil setiap pengajian macet. Pada saat itu macet. Pasti Pak. Pasti Pak. Kan? Begitu saya jadi ketua, mau saya hidupkan lagi. Memang udah saya hidupkan lagi. Berjalan berapa tahun, mungkin 3 tahunan ya. Itu saya stop lagi. Ya, sebetulnya merata. Yang kepingin minjem waktu itu batasannya kan 500.000. Sebenarnya niatannya bagus untuk mendorong UMKM, mendorong permodalan, gitu ya. Betul. Kebutuhan anggota sendiri atau teman-teman sendiri kita kan tidak tahu. Ngomongnya untuk modal mungkin pakai nyicil yang lain kan gitu. Betul. Iya kan. Betul didengar yang lain jadi isu Habis itu ada lagi karena memang suku duka itu kadang-kadang kan juga kita menghimpun dana kan dari iuran, terus dari sumbangan dari anggota. Pada saat itu memang dana sudah tidak ada. Ya begitu kita mempunyai pada saat itu kalau nggak salah kita punya dana 3 jutaan. Kita kembangkan lagi. Ternyata juga sama.
Ya, Memang kalau sebuah organisasi tanpa adanya materi untuk mendorong juga tidak mungkin. Ya, makanya kalau ini saya lanjutkan, ya, yang minjem nggak pernah bayar, akhirnya nggak pernah hadir. Nggak berani datang. Nggak pernah hadir, ya kan? Nah, makanya saya hentikan. Ya, lebih baik kita, ayo kita yang penting rukun. Ya, Betul. kita guyub rukun gotong royong ya. gitu. Tujuan utama dibentuknya suku duka itu kan untuk silaturahmi, saling membantu, saling menolong, suka dukanya suka maupun duka ya dari namanya sudah Tapi dengan adanya uang itu kok tambah retak kan? Itu kan yang masalah Pak dari tujuan awal Tujuan awalnya malah tidak nyampe nanti. Iya, betul. Akan malah merusak organisasi. Betul. Sebenarnya sih tujuannya dari dana ini untuk menunjang kegiatan ekonomi. Tapi ekonomi sulit aja menyambung, Pak. Kalau udah ngomong ekonomi, biar 100 perak harus dibayar. Ini kan juga saya makanya bisa merasakan. Saya pernah menjadi leader juga di sebuah perusahaan. Saya juga ini organisasi sosial. Saya tidak bisa menyampaikan itu. Betul. Karena anggotanya dari yang tidak punya ijazah sampai sarjana. Betul. Iya kan? Kita harus strata sosialnya berbeda. Fluktuatifnya sangat tinggi. Kalau mungkin di sebuah perusahaan kan paling tidak strata sosialnya mirip. Aturannya juga jelas. Kalau nggak ngikutin aturan, di sana kan ada, kamu yang mungkin ini 3 tahun udah naik pangkat, kamu 4 tahun, kamu 5 tahun kan gitu. Tapi kalau kita di organisasi sosial kan tidak bisa seperti itu. Betul. Jadi kita tidak bisa membedakan, setiap ada suka maupun duka atau kegiatan, kalau orang yang nggak mampu saya nggak hadir. Semua saya datangin. Semua saya datang. Betul. Kalau ada waktu. Pasti. Kalau ada waktu saya menyempatkan walaupun setor muka. Dengan tuan rumah. Itu aja. Ya sebetulnya ya itulah, dan saya rasa kesadaran anggota menjadi ikut kelompok suku duka Al-Ikhlas ini, ya saya bilang 70% dia sayang sama keluarga. Sayang sama keluarga. Karena apa? Pada saat duka, mungkin kalau suka bisa nyari orang lain. Bisa bikin surat, Pak Agung tak undang, sini tak undang, kan bisa ngundang. Karena pada kita berencana Dia kan itu sebetulnya kan sayang dengan keluarga. Kalau ada duka, siapa lagi kalau bukan? Karena kalau kita punya suka duka di satu contoh lah, di lingkungan satu RT, terus mungkin satu Banjar, itu kan lebih gampang. Betul Pak, betul. Karena kita bermacam-macam, tempatnya tidak ngumpul. Jadi satu kelurahan bisa ada yang nyebar nyebar, satu kelurahan nyebar. Dan tempatnya kadang-kadang berpindah-pindah seperti tadi, kontraktor tadi. Itu kita harus paham. Mungkin dari 200 anggota itu 85% lah, udah 85% dari satu persatu anggota itu hampir karakternya saya kuasai. Karena terlalu lama ya. 18 tahun. Jadi kalau sekolah itu sudah S berapa itu? 18 tahun itu. Mempelajari keadaan sosial masyarakat. Dokter honoris causa. Untuk sosial kemasyarakatan. Itu bukan pengabdian yang main-main loh, Pak. Karena kalau masalah yang ini ketambahan lagi dengan adanya anggota ibu-ibu. Yang berat itu bukan masalah apa yang kita kerjakan terus kita ngeluarkan uang apa enggak. Ini sudah beberapa kali kita ada anggota ibu-ibu, notabene kan juga warga kita juga. Kalau kita hubungkan dengan
pemerintahan. Ya. Kadang-kadang KTP-nya masih di Jawa. KTP-nya masih KTP Jawa. Oh, Mas. Iya. Belum ngurus pindahan. Ya, KTP-nya masih Jawa. Di sini sendirian. Sakit. Kalau dibawa ke rumah sakit siapa yang mau nungguin? Iya, betul. Kalau rawat di rumah siapa yang merawat? Kasihan tetangganya. Pernah kita antarkan ke Jawa. Kita desak keluarganya. Kita antar ke Jawa. Oh, sampai pertanggungjawaban. Begitu di Jawa sehat, nongol lagi di sini. Nongol lagi di sini, sampai di sini begitu ya kebetulan pas pada saat yang kesini kedua itu ada masih hubungan keluarga atau misan atau beda saya kurang tahu. Nah, itu sakit parah. Akhirnya kita antar ke Jawa, kita paksa ini saudaranya ini kita antar ke Jawa. Di Jawa juga kebingungan siapa yang mau menerima. Karena yang sekarang yang ada di Jawa itu tinggal ponakan-ponakan, anaknya, kakaknya atau ini. Begitu dijelaskan di sana, akhirnya ada keluarga yang menerima, udah di rumah saya saja. Oh, syukurlah. Iya. Begitu yang ngantar balik, belum nyebrang, sudah ditelepon. Innalillahi atau meninggal. Ya, untungnya sudah berkumpul dengan keluarga. Ada juga yang sampai hari ini, ya, itu kalau yang sudah kita tangani 3 orang. Ditanyain Jawanya mana, keluarganya itu siapa di sini, enggak mau ngaku. Sampai meninggal, ya akhirnya kita rawat di sini, kita kubur di sini. Kalau memang secara administrasi pemerintahan dia lengkap. Iya, KTP-nya sudah jelas di sini. Kita bisa organisasi dengan Pak Lurah dan stafnya, kan gitu. Atau mungkin kalau memang perlu ke panti jompo, sosial atau apa gitu. Kita yang lebih enak. Jadi kalau administrasinya sudah lengkap, ya kita kan bisa koordinasi dengan pemerintah setempat. Ya, mungkin kemana kita? Ke depan mungkin gini Pak, didorong aja untuk yang sudah di Bali atau di Seririt ini untuk beradministrasi sini Pak. Karena sekarang pengurusan administrasi itu gampang. Tidak usah ke sana lagi katanya, ke daerah asal, tinggal koordinasi dari catatan sipil. Bisa sudah muncul langsung KK untuk daerah sini. Jadi perlindungan sosialnya bisa kita lebih maksimalkan gitu. Kasihan juga Pak. Dari anggota juga dari pengurus aliklas kasihan juga. Nanti takutnya kan pas di jalan ini bawa kemana ini? Kemarin itu kan ada 2 kasus juga di aliklas kan. Iya. Yang kemarin yang sakit itu kan. Punya kis apa? Inilah. Jadi anggota kita itu macam-macam. Ya, kalau sekarang kan sudah ada kis ya. Dari dulu itu kalau sudah masuk rumah sakit pengurus gimana? Surat miskin gitu kan. Sekarang sudah dikasih kis oleh pemerintah tidak pernah dipakai. Iya kan? Terus ada kesulitan mungkin kisnya ndak aktif, diem. Iya kan, ndak mau nanyakan. Pas sakit baru. Pas sakit baru anggotanya ini lah. Akhirnya kita juga ikut ngurus juga. Setelah itu mau tidak mau kita harus mencari bantuan kemana. Ya kalau mau bagaimana Pak Lurah, bagaimana Pak Agung kan gitu sekarang. Iya kan. Kebetulan kita diberikan akses untuk berkoordinasi dengan Pak Kadis Sosial juga, jadi kita bisa membantu kesulitan di masyarakat dengan jalurnya yang sudah ditetapkan. Itu syukurlah kita diberikan pandangan itu, akses itu, jadi masyarakat itu bisa sedikit kita ringankan, Pak. Kita ringankan dari bisa mendapat pengobatan, akses pengobatan dan pelayanan kesehatan yang lainnya. Ya intinya
anggota itu yang kita harapkan kan tertib administrasi kepemerintahan. Ya, tapi kembali Pak, orang kayak tadi kepala. Iya. Tapi dengan adanya pengurus yang kompak, pengurus yang semangat ngayah ini loh, itu bisa diatasi Pak ya. Kalau itu kita ada orientasi, nah ini yang berat, yang berat. Tapi saya lihat juga kemarin tuh waktu anggota yang sakit itu, yang lakinya aktif. Ternyata dalam satu kakak itu ada si wanita istrinya tidak aktif. Nah ini teman-teman di Aliklas juga timnya luar biasa itu. Siapa nyari suratnya ke kantor gini. Cepet sehari itu selesai. Wah ini itu yang harus ditiru oleh yang lain-lain. Intinya kan semangat itu kan kalau sudah ada yang memfasilitasi, kita membantu administrasinya ke warga, ya kita harus secepatnya membantu. Ya, tapi itu luar biasa loh Pak. Kalau tidak semangat ngayah seperti tadi itu mungkin, wah saya sibuk, saya masih repot kan gitu ya. Jelaskan di itu nanti. Oh iya, untuk ke depan kita justru nantinya kita ingin membuat sebuah institut atau sebuah yayasan yang membantu untuk pengurusan administrasi seperti itu Pak. Jadi kita juga menyediakan fasilitas penunjangnya seperti ambulan, seperti akses untuk kesehatan yang lebih memadai. Nah itu nanti kita siapkan lagi untuk lebih bisa maksimal. Sekarang kanggoin dulu kita gotong royong Pak. Tapi nanti pun tetap gotong royong tetapi adalah kita mendapat informasi yang lebih detail. Kita menanyakan apa ini sudah kita tinggal jalan atau kita pisah, yang ini aksesnya ke sini, yang ini ke sini kan itu. Jadi lebih cepat untuk bisa tertolong. Nah mungkin itu yang nanti kita bisa upayakan lebih Pak. Tapi ini betul-betul nih Aliklas ini luar biasa ini. Kayaknya di Seririt ini belum ada Pak. Belum ada organisasi sebesar Bapak Aliklas. Kemudian juga kekompakannya luar biasa. Kekompakannya ini yang perlu ditiru. Mungkin tadi itu poin pentingnya ada pada pengelolaan untuk suka duka, murni suka duka ya. Tidak ada embel-embel yang lain ya. Ini yang kunci penting dalam pendirian sebuah organisasi Pak. Nah, itu mungkin ke depan Bapak nanti sekarang sekretariat udah punya, bangunan GOR udah punya dan terbuka untuk umum. Kemudian mungkin nanti mau bangun apa lagi? Apa mau buat hotel Aliklas? Ya intinya kan gini. Jadi mudah-mudahan nanti kalau saya sudah tidak bisa, bukan tidak bisa sewaktu-waktu istilahnya sewaktu-waktu regenerasi tongkat estafet kepemimpinan Jadi setelah nanti kan tetap Bapak pembina, pelindung siapapun nanti akan melanjutkan ya. Jadi di samping kita juga tetap semuanya koordinasi dengan pemerintah setempat. Dan keduanya kita bagaimana sih yayasan itu mempunyai sumber dana. Sumber dana abadi ya Pak ya. Nah, sekarang ini juga sekaligus promo mungkin bagi teman-teman yang ini. Ya kalau untuk acara hajatan kecil-kecilan kita sudah ada tenda. Ini dia. Panggung, pemberdayaan. Ada panggung. Sekarang kalau memang ini kecil-kecilan dulu. Jadi kalau untuk sound system juga ada, terus untuk cateringnya mungkin kuade bisa dikembangkan catering karena juga ibu-ibu
sudah Syukur Duka Al-Ikhlas ini anggotanya pinter-pinter masak. jago-jago masak. Jago-jago masak. Oh, ini. Nah, terus GOR ini nanti bisa kita berdayakan untuk bulu tangkis, kan bisa ada untuk membayar listrik, untuk jadi bisa menghidupi dirinya sendiri. Wah, ini pemikiran yang sangat visioner dan sangat realistis, Pak. Karena kalau sekarang sudah ada sekretariat, sudah ada GOR, mungkin alat-alat ditaruh di sekretariat, terus inventarisnya ditaruh di sana, GOR-nya untuk pelaksanaan, kan realistis, Pak. Jadi kalau belum ada ini, Pak sudah nanti bicarakan untuk bisa dana abadi, kan tidak mungkin. Tapi ini kan istilahnya tinggal selangkah lagi. Jadi kita sekarang ini kalau untuk kelengkapan acara sebuah hajatan lah, hajatan yang kecil, itu dari perabot dapur, alat masak, alat prasmanan, perabot dapur, masak termasuk kompor dan segalanya. Alat prasmanan, ada wajan, semuanya lengkap udah. Tinggal beli daging sama bumbu. Nah, terus ada prasmanan, mau pakai inggo, mau pakai piring, tinggal pilih. Terus tinggal isinya tinggal minta menu apa, gitu. Ya sekarang ini mungkin kedepannya mungkin yang kalau sudah jalan ada kursi pakai duduk kan gitu. Sekarang belum punya itu. Oh, kursinya belum. Kursinya yang belum punya. Aman tuh, Pak, aman. Sekarang bahas ini, Pak Bung. Apa namanya sekarang masuk ke arena pertarungan Pak Agung. Wah, ini masalah kursi mungkin nanti. Di sini kan karena anggota banyak, Al-Ikhlas, kemudian juga potensi yang dimiliki sangat tinggi, seperti kreativitas segala macam. Nah, pasti dengan suara banyak itu pasti banyak orang-orang, atau apalagi sekarang kita memasuki tahun politik, Bapak. Tahun politik. Pasti sudah banyak dilirik oleh orang-orang politik. Mungkin sudah banyak, Bapak, yang salam-salaman mungkin sama Pak Narwan, dicari kemana ini. Itu pengalaman. Jadi pengalaman selama dari 2014 sampai dengan 2019 14, 5 tahun itu sudah banyak yang melirik kita, tetapi karena memang warga Al-Ikhlasnya tidak bisa dipantau kalau hitung-hitungan suara. TPS-mu TPS berapa? Karena anggota kita kan tersebar di satu kelurahan. Bahkan sampai di kecamatan lain, Pak. Jadi dari desa sebelah juga ada yang dekat-dekat Jadi tetapi kalau di sana kan minoritas. Paling satu desa ada 2-3 orang. Istilahnya masih kontraktor kan? Itu. Sudah. Saya sendiri juga setelah saya pelajari, karena orang luar yang membawa, gitu loh. Suaranya di luar kan kita sudah di Al-Ikhlas itu sudah dapat banyak bantuannya kan gitu. Itu. Entah yang membawa ke dalam itu menyampaikan itu apa beliaunya yang dapat, saya sendiri kan juga nggak tahu kan. Di luar kendali. Di luar kendali kita kan gitu. Makanya sebelum itu saya sudah kita stop. Kalau ada yang masuk, tidak bertanggung jawab untuk itu. Setelah itu diyakinkan oleh Ibu Aris pada saat datang ke Al-Ikhlas, itu ajukan proposal dan ternyata terbukti. Baru itu. Sebelumnya tidak ada. Kalau yang datang ngasih istilahnya apa? Ini saya kasih ini. Jadi kalau orang datang ini ngasih bantuan konsumsi kan wajar. Bukan bantuan loh. Kalau bantuan itu kan di atas 5 juta. Iya kan. Kalau konsumsi kan 2 juta, 1.500.000 kan konsumsi. Istilahnya kita ngumpulin orang, dia itu itu aja lah gitu ya. Ada memang sudah ada yang datang ke rumah. Saya sudah sampaikan. Jadi untuk tahun ini
saya stop dulu. Oh. Iya. Wah, ini tegas. Gitu loh. Saya stop dulu. Tutup palang. Sekarang satu ini ayo kita, ini yang sudah bukti ada kenyataannya sudah berhasil, ayo ini kita kawal. Gitu. Ya memang ada beberapa anggota kita ya berusaha. Jadi ada yang di luar memang dia karena namanya hidup kan kepingin nyari sesuatu kan gitu ya. Pasti. Tapi ya saya sampaikan ya boleh silahkan gitu loh. Tapi saya mohon bantuan ini kalau memang hati nurani tidak silahkan yang lain, asal kita tetap bersatu, tetap nggak usah diperdebatkan. Gitu. Cuman kalau internal di pengurusan sudah tutup palang semua. Wah, gitu. Ini jadi ya karena sementara ini tadi kan udah disebut. Sementara ini kan yang satu awalnya yang kalau kita yang janganlah yang jauh-jauh ya. Pak Agung aja dulu yang udah mengawal ini. Ayo sama-sama kita dukung kan gitu ya. Berjuang bersama. Berjuang bersama. Terus yang kedua, kalau memang Ibu Aris maju, ayo ini kita kawal, kan gitu. Kalau Bu Aris kan skupnya lebih luas, jadi anggota kita yang di luar kecamatan bisa kita ini arahkan, kan gitu. Ya sekarang nanti ke depannya bagaimana? Tentunya tim dari Pak Agung nanti bisa menyampaikan bahwa mana yang harus kita kawal, ya. Nah, nanti insya Allah dari tim bersama-sama pengurus bisa jalan bersama. Mengelola potensi suara di sana. Jadi tetap kita pada hakikatnya kita berjuang bersama. Nanti hubungan silaturahmi ini bisa berlanjut ke depannya. Karena bagaimanapun semangatnya sama ini Pak Narwan. Ngayah, saya juga. Mungkin 11-12 Pak Sunarwan dari tahun berapa itu, saya 2003 juga sudah turun ke masyarakat. Karena senang aja ya Pak Sunarwannya ketemu masyarakat. Bisa bantu sedikitnya. Kita senang. Padahal dulu juga saya gitu Pak Sunarwan. Mobil dipinjam sama desa gitu ya. Sampai dulu mobil saya dibilang mobil desa, Pak. Terus kalau enggak dipinjam malah kita gini, kenapa ya kok enggak minjem ke saya? Ya itu jadi sebuah kebanggaan, motivasi sendiri. Ketika dipinjam bisa membantu orang, seneng gitu ya. Ya itu semua juga karakter masing-masing ya. Cuman itu yang kita dapatkan. Mungkin sama dengan Pak Sunarwan ya. Rela 18 tahun mengelola banyak kepala yang isinya tidak sama. Terus oh iya, Sunarwan, ayo ini kasihan yang enak-enak didiemin. Ini jangan lupa ini. Ingat dengan Pak Rojak, Jalan Udayana sebelum lampu merah. Pisang aroma Bang Rojak nikmat. Sini boleh. Sini boleh. Pisang aroma Rojak. Pisang aroma Pak Rojak. Pak Rojak. Perempatan lampu merah Serilit. Kota Serilit. Wah. Dari arah Udayana ya. Dari arah. Kuyuk. Pisangnya juga terasa. Ini UMKM, warga kita di Aliklas. Biar kita juga di sini mungkin semangatnya sama Pak Sunarwan. Kita juga ingin terus mendorong UMKM. Nah, bagaimanapun dengan kita berdaya semua, otomatis wilayah kita akan semakin indah, semakin damai. Karena kalau sebagian orang saja yang berdaya, yang lain diperdaya, ini bahaya loh, Pak. Bahaya loh, ngintipin dan bidan aja. Tapi kalau kita merata, nah ini pasti akan terjadi kondusivitas yang bagus.
Jadi semua punya produk, ada yang beli. Ada yang beli. Ya. Kalau ini punya produk bagus, ini tidak mampu beli, wah, buat apa kan ini? Ya, jadi rata-rata UMKM dari anggota Aleklas itu harganya pasti kantong, rasanya juga Nema tidak mahal. Ya, sebenarnya masih ada. Ya. Ini Bu Erni ini juga kalau mau pesen jajan punya ada juga apapun ya bisa online ya. Ini bisa terbang sendiri. Ya, bisa terbang sendiri. Siapapun yang pesen terbang sendiri. Nggak usah keluar rumah. Jadi tinggal calling, nah nomornya sudah ada tersedia. Nanti silakan transaksi langsung ke kita, tidak menerima komisi. Jangan lewat saya, kelamaan nanti. Ya, harapan saya dan teman-teman dari Aleklas, mudah-mudahan dalam kita berjuang bersama ini berhasil. Ya, kedepannya. Amin. Jadi kedepannya kalau memang terus Agung Institut. Ya, nggih. Nah, nanti kita pikirkan kembali untuk nama apa. Agung Institut ini bisa berjalan, bisa memberdayakan semuanya, tentunya masyarakat di lingkungan betul, ini tidak hanya dari Aleklas semuanya. Kalau sekarang ya dari dulu sebelumnya kalau anggota kita tuh kalau dikasih ikan, enak kan gitu ya. Oh, terus yang sini saling rebutan gitu ya. Ya mungkin kedepannya kita kasih kail. Iya. Betul Pak. Iya, berdaya seumur hidup Pak ya. Umpanya sedikit aja udah gitu loh. Jadi silakan lanjutkan. Kan gitu. Malah besok kita yang dikasih ikannya Pak ya. Orang dulu dia ngasih kail, ini ikannya ya. Itu mungkin keren sekali Pak. Daripada kita memperdaya masyarakat, lebih baik kita berdayakan. Jadi kesinambungan. Dan kita juga sudah pernah membuat seperti ini. Jadi kalau orang Muslim itu setiap Idul Fitri itu ada zakat fitrah. Jadi zakatnya berasnya itu kita bagikan kepada mereka yang tidak mampu. Ada yang membayar infak sedekah itu kita kumpulkan. Itu dulu pernah kita rintis jadi untuk membantu salah satu anggota pemberdayaan UMKM. Jadi kita modalin dari awal sampai baru berjalan belum sampai 1 tahun, ternyata ditinggal pergi begitu saja. Maksudnya ditinggal pergi itu seperti apa? Ya pulang ke Jawa, nggak balik-balik gitu kan. Setelah sebetulnya kan keinginannya sudah berdomisili di sini, bergulir mungkin Pak ya. Kegiatan kepinginnya seperti itu. Mungkin sekarang dibantu 10 UMKM. Setelah dia mampu beroperasi sendiri, jadi dananya ini disalurkan lagi ke yang lain, digulirkan kan gitu. Tapi itu upaya-upaya yang sangat luar biasa Pak Sunarwan. Biarpun belum berhasil, tapi kayaknya itu harus terus dilakukan lagi. Itu hampir 5 tahun saya lakukan. Sudah 5 tahun. Pernah kita lakukan 5 tahun, cuman belakangan ini karena tentunya kita memilah untuk teman-teman yang perlu dana seperti itu karena terlalu banyak kita. Nanti kalau dikasih 1 yang lain karena dananya cukup untuk 1. Kendalanya kan itu kendalanya keterbatasan dari. Kalau ini kita bagi 2 atau bagi 3, ini dari dasar nggak terlalu kecil juga, tidak cukup untuk satu proses itu Jadi istilahnya gini. Dia perlunya untuk sebuah membangkitkan usahanya 500.000 misalnya. 500.000. Kasih 250.000. Itu juga nggak selesai kerja. Malah habis gitu. Usaha nggak jadi, uangnya habis benar-benar. Gitu. Jadi harus diperhitungkan berapa sih dia perlu untuk membangkitkan sebuah usaha ini. Tapi memang selalu Pak kendalanya untuk sebuah proses itu pasti keuangan Pak. Keuangan. Karena orang Bali sudah bilang keuangan.
Pasti keuangan, Pak. Kalau bicara keuangan pasti keuangan. Keuangan ya. Nah, mungkin nanti dengan usaha kita bersama, Pak, terus kita upayakan mungkin skala prioritas mungkin, Pak, didata berapa orang, nanti mungkin di lotre, Pak, ya. Ya, ini dulu mungkin ya, ini dulu ini dapat. Mungkin sebulan ada, mungkin begini, Pak, adain kompetisi, Pak. Dia sebulan bisa berhasil, ini dapat reward apa? Mungkin dipasang di yayasan orang yang berhasil membangkitkan UMKM hanya dengan waktu 1 bulan. 1 bulan. Ya, sudah mengembalikan modal. Mungkin nanti ada yang 2 minggu, ini lagi jagoannya. Jadi ada semangat untuk apa namanya? Menunjukkan kemampuan diri, tapi positif kan ini positif. Ya. Jadi ada sharing, ada sharing lagi nanti. Nanti di Agung Institute itu juga kita punya pemikiran itu, Pak, karena kita nanti skupnya mungkin sebuah badan dengan kita mudah-mudahan diberikan keberhasilan di legislatif, kita kan punya koneksi, kita bisa juga mengakses orang-orang besar di kecamatan. Mungkin yang punya potensi di ekonomi, punya potensi di pemerintahan, seperti TNI, kepolisian segala macam. Kita mungkin bisa beliau pulang, hadir, kita kumpulkan koordinator, memberikan wawasan mungkin apa. Jadi ada wawasan baru dari orang-orang kita. Jadi ada ilmu yang ditularkan, ya. Jadi ada wawasan dari ini. Oh, ternyata kalau seorang ini itu begini ya, ini dikembangkan lagi. Jadi tidak ilmu yang bagus yang dimiliki oleh warga kita, beliau sendiri yang pegang. Tidak ditularkan. Bahkan malah orang luar sana. Ya, orang luar malah yang dapat manfaatnya. Mungkin dengan kita sebuah organisasi yang mungkin bisa dilirik kan gitu nih, dari soliditas kita di kecamatan, kita punya sebuah tempat rumah aspirasi. Mungkin ini juga nanti secara politis dilirik oleh banyak orang yang mencintai komunitas sebuah komunitas. Jadi kita bisa mengakses, Pak, kalau pulang saya minta waktunya 1 jam gitu kan, kita kumpulkan nanti. Banyak kita punya orang-orang potensial di kecamatan ini, seperti Pak Jenderal itu sudah beliau sudah mengemban sekarang gubernur 3 matra katanya. Udah. Nah, seperti itu kan sayang kalau ilmunya itu tidak ditularkan. Ya, siapa tahu ada warga kita yang fashionnya ke sana ya kan, matching jadinya. Nah, itu mungkin ke depan pemikiran kita agar bisa lebih meningkatkan potensi kita yang punya. Closingnya saling doakan. Mungkin untuk closing statement-nya Pak Sunarwan, untuk sekarang harapan yang jangka pendek lah untuk kita di kelurahan, untuk kita di kecamatan, untuk di Aliklas, apa yang diharapkan untuk bisa eksistensi lah kita di organisasi, kemudian di potensi-potensi yang lainnya. Ya. Jadi mungkin dari saya, mudah-mudahan keinginan saya warga Aliklas ya lebih sadar, lebih menyadari masalah administrasi, terus dari tingkat pemangku kebijakan kelurahan maupun kecamatan bisa membantu warganya yang memang sudah administrasi sudah tertib, lebih cepat untuk apa yang dibutuhkan, kan gitu. Nah, tentunya mudah-mudahan kami juga mendoakan dan kita bersama-sama berjuang, Pak Agung bisa goal. Siap. Pak Agung bisa goal.
sampai di tahtanya kan gitu. Bukan Pak, kursi panas itu. Ya, sini di tahta untuk ngayah. Ya, gitu. Kalau itu setuju Pak. Gitu. Ya mungkin itu kita ya mendoakan aja mudah-mudahan warga Al-Ikhlas, terus untuk dari Pak Lurah beserta stafnya ya diberikan kesehatan, bisa melayani warganya dengan baik. Terima kasih Pak Sunarwan untuk harapannya, kemudian soliditasnya di yayasan. Yang paling terpenting kan ini kemauan pengurusnya ngayah. Ini yang sangat luar biasa. Yang harus kita tiru, yang harus kita di sini beliau bukan sebagai orang yang memerintah, bukan orang yang mendorong, tetapi orang yang patut dicontoh, memberikan contoh, karena beliau terjun langsung ke masyarakat, memberikan bagaimana seharusnya orang berlaku untuk ngayah, untuk menjadi leader itu sendiri dengan memberikan contoh perbuatan langsung. Nah, ini yang susah biasanya Pak. Kalau sekedar nyuruh, itu gampang Pak. Kalau kita memberikan contoh langsung, pergerakannya ini yang susah. Nah, orang-orang seperti inilah yang kita inginkan, yang kita perlukan banyak untuk kemajuan wilayah kita. Nah, untuk perjuangan, mari kita bersama-sama, apapun itu nanti hasilnya, yang penting kita tetap solid, kita tetap berjuang untuk tujuan ngayah yang lebih luas. Terima kasih Pak Sunarwan. Untuk malam hari ini kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.